Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah Haji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali, semua karena Allah sembari mengharapkan ridha-Nya. Dan pada hari ini tentu kita akan kembali membahas kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab bahwa jalan menuju kebaikan itu begitu banyak, dan kita berada di hadis ke-133. Ini bicara tentang bahwa kebaikan, nilai kebaikan itu pun akan mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah. Ada nilai kebaikan di sisi Allah bagi orang yang dalam kondisi tertentu ya tidak bisa melakukan yang sempurna dalam peribadatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterbatasan tersebut ada nilai sempurna. Untuk itu simak sampai akhir dan jangan skip ya agar manfaat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anhu, yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini sama seperti hadis-hadis sebelumnya ya, yang menyampaikan adalah Abu Hurairah. Semoga Allah meridai. Banyak sekali ini hadis yang disampaikan beliau pada bab ini ya. Yang awalnya Abu Dzar, lalu kemudian Abu Hurairah. Ia menyampaikan bahwa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda bahwa idza maridal abdu aw safara, bila seorang hamba ya itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian musafir ya, sakit yang tidak bisa ibadah dengan sempurna, tidak bisa berwudu dengan sempurna. Yaitu hadis yang sebelumnya ya, bahwa kalau ada orang yang berwudu dalam keadaan makarih, ya makarih itu termasuk salah satunya memang nggak bisa sempurna. Ada orang pengen wudu masa dingin sekali itu, atau lagi sakit pengen wudu nggak bisa gitu. Tapi dia mencoba untuk menyempurnakan wudunya dalam keadaan yang makarih tadi, ya. Ya Allah memberikan kebaikan padanya. Allah angkat derajatnya. Dan termasuk di sini ketika dia sakit, ya nggak bisa wudu, nggak bisa sholat dengan sempurna maksudnya. Lalu dia mengambil, dan juga safar dalam perjalanan, ya kan dalam konteks perjalanan itu seseorang diperkenankan sholat yang wajib ya itu berdiri tegak ya. Kalau dalam perjalanan itu ya susah. Lalu bagaimana kalau dia melakukan ibadah dalam keadaan perjalanannya itu di kereta, di pesawat ya, di mobil dan sebagainya? Ibadahnya tentu tidak berdiri dengan tegak, tapi dia mengambil cara untuk bisa sholat gitu ya. Atau dia sakit ya, seharusnya berdiri akhirnya duduk
nggak bisa, akhirnya harus terbaring dan sebagainya. Banyak yang terkendala karena sakit dan safar perjalanan. Nah, ketika terkendala ini ternyata ada disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tapi mereka itu tetap mendapatkan pahala. Orang yang tadi sakit, orang yang dalam keadaan musafir, berpergian, ya berpergian tetap bukan yang maksiat ya, bepergian yang memang lillahi ta'ala, karena Allah, bukan untuk maksiat. Seperti misalnya dalam, ya kalau sekarang itu ditugaskan, ada penugasan, atau ingin melihat keluarga. Ini mau bersihin nggak jadi nih. Jadi bukan untuk kemaksiatan, misalnya ingin musafir melihat proyek maksiat yang dia buat, atau ingin melihat atau ingin bertemu dengan selingkuhannya, atau berpergian bersama selingkuhannya biar nggak ketahuan sama istrinya, ya, ke Jakarta atau ke mana, ke tempat ya daerah-daerah lain, misalnya di luar daerahnya, misalnya kalau dia di Manado ke Jakarta atau ke Surabaya, kemana-mana lah istilahnya, ke daerah mana saja yang dia mencoba lari dari pengetahuan istrinya ke perselingkuhan, atau ya apapun lah kemaksiatan. Bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat gugur, ya. Tapi ini bepergian yang memang bukan untuk kemaksiatan. Allah mencatat amal itu, amal yang mereka lakukan, ya, di dalam keadaan sakit dan safar tersebut, seperti mislu makana ya'malu muqiman sahihan, seperti orang yang beribadah, ya, dalam keadaan dia mukim sahih gitu ya. Ya, keadaan dia sehat, sahihan, muqiman, dia berada di tempat yang nggak ada kerjaan gitu. Sempurna ibadahnya, seperti dia sekarang lagi ada di rumah, ya, lagi sedang menetap, sehat, itu pahalanya sama seperti mereka itu. Padahal sakit, musafir, sakit atau musafir, padahal lagi keadaan sakit atau musafir. Tapi Allah catat amal mereka itu seperti amal sedang menetap, tidak dalam musafir, dan sahihan, dalam keadaan, ya, dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan yang sehat walafiat. Mengapa demikian? Karena ini jawabannya. Karena mereka melakukan ibadah dalam keadaan uzur syar'i. Mereka menjamak salatnya, atau bahkan mengqasar, menjamak salatnya. Menjamak itu berarti menggabungkan salat, ya, zuhur dengan asar, baik digabungkan di waktu zuhur, takdim, atau menggabungkan di waktu asar, takhir, isya dengan maghrib, ya, sama, apakah digabungkan di waktu maghrib, takdim, atau menggabungkan di waktu isya, yakni takhir. Yang pasti nggak ada menggabungkan waktu dengan subuh. Nanti gabung subuh dengan zuhur gitu, atau isya dengan subuh, karena takut perjalanan tidur, sholat subuhnya di waktu isya, enggak, subuh enggak, tetap subuh sendiri. Maka ketika menyebutkan burdan itu, ya, tetap menjaga sholat asar dan sholat subuh itu ternyata memang sakral sekali, ya. Subuh itu termasuk ibadah sholat yang amat sakral, nggak ada penyambung, nggak ada penggabung. 2 rakaat tapi sakral, keren banget. Ya, jadi ketika seorang menjamak, ya, itu diperkenankan, ya, atau mengqasar, ya,
sholatnya dipotong. Sholatnya dipotong. Dipotong jadi kalau dia 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau 3 rakaat nggak ada ya tetap 3 rakaat. Misalnya zuhurnya jadi 2 rakaat, asarnya jadi 2 rakaat, gitu ya. Tapi ini ingat ya, dalam jamak qashar itu, kalau dia salat awalnya itu 4 rakaat tidak boleh diqashar yang setelahnya. Ya harus 4 rakaat. Jadi jamak. Tapi kalau sudah mengawali dengan qashar, maka selanjutnya ya qashar. Gitu ya. Jadi pernah kejadian dulu itu, mungkin nggak tahu dia mengimami sholat, awalnya sholat zuhur 4 rakaat, tiba-tiba pas sholat asarnya dijamak kosorkan, ya sudah dijamakkan asarnya ke zuhur, ya takdim, tapi dikosor 2 rakaat, ya nggak bisa, akhirnya ribut. Ya, ingat jamak kosor. Nah, atau ini baru sholat ya, kita bahas sholat. Atau mengkodok, ya mengkodoknya, ya karena ketika sakit misalnya, ada orang yang habis operasi, ya setelah dia operasi besar lalu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali hurmatul waqt, menghormati waktu sholat dalam keadaan kotornya. Ya Nabi pun seperti itu, pernah melakukan perjalanan, beliau melakukan sholat yang hurmatul waqt di atas ontanya, lalu kemudian sampai ya dilakukan sholat, ya pengulangan, ya dia qadhakan sholatnya itu dalam waktu yang ketika sudah tidak lagi di perjalanan. Nah, untuk yang dalam keadaan sakit seperti ini diperkenankan untuk qadha. Ya, dia qadha salatnya, ya awalnya dia mungkin dalam keadaan kotor, berwudu dia sempurnakan hanya lewat tayamumnya karena dia susah untuk berdiri, duduk dan sebagainya, bergerak karena mungkin setelah operasi atau apapun, sakit besar, sakit berat, bergerak pun susah. Dalam keadaan yang tidak sempurna itu dia mencoba untuk beribadah. Nanti pas dia selesai, sudah sehat, ya lalu kemudian mencoba dia mengingat, lalu dia mengqadhanya. Ya. Salat zuhurnya 2 kali. Salat pertama itu adaan lillahi ta'ala, salat yang kedua qadhaan lillahi ta'ala. Ya. Itu cara-cara yang diperkenankan dalam fikih kita untuk melakukan ibadah dalam keadaan uzur syar'i. Ada penghalang secara syariat yang akhirnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya. Keadaan-keadaan yang seperti tadi itu, yang uzur tadi, ya tentu termasuk keadaan yang darurat bagi dirinya, ya dalam keadaan safar juga itu diperkenankan untuk yang bahkan yang nggak boleh pun diperkenankan. Apa itu? Misalnya dalam keadaan musafir, nggak bisa lagi mau makan apa, nggak ketahuan mau seperti apa kita mau makan, ya akhirnya ketemu cuman minta maaf yang diharamkan oleh Allah. Lewatlah babi di depan situ, ya kemudian babinya disembeli lalu kemudian dibersihkan, dimakan, maka diperkenankan juga. Ya al-masyaqqah tajribut taisir. Kalau lagi sulit-sulit gitu ya diperkenankan ya untuk yang mudah-mudahnya. Ya diperkenankan untuk mendapatkan kemudahan kalau lagi sulit. Salat 4 rakaat jadi 2 rakaat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Islam itu tidak mempersulit. Menjadi muslim itu tidak menjadi sulit. Ya, tapi Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan pahalanya. Bukan sekedar amalnya, pahalanya pun Allah berikan garansi lewat Rasulullah SAW. Mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Sama seperti orang yang menetap, yang nggak punya keberatan dalam
perjalanan sahihan, tidak punya keberatan seperti keadaan orang yang sedang sakit. Sama pahalanya seperti mereka itu. Padahal lagi sakit, ibadahnya susah, ya, dalam keadaan musafir, melakukan sesuatu itu susah, tapi sama nilai pahalanya. Nah, itulah kemudahan dari Allah dan Rasul dalam agama Islam ini. Menjadi Muslim itu mudah sekali, enak sekali. Maka ya kalau sambil kita apa istilahnya ya, kita tarik ke dalam keadaan lainnya, kalau jadi Muslim ya jangan nyusahin orang. Allah Rasulnya lewat Islam saja memudahkan segala sesuatu. Lo kok jadi Muslim nyusahin orang lain? Atau ada tagline tuh apa? Kalau bisa dibuat susah, kenapa dibikin mudah? Ya karena yang penting mungkin cari ininya gitu ya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah? Padahal harusnya dibalik, kalau bisa dibikin mudah, kenapa dibikin susah? Gitu ya. Ya karena Allah saja memberikan kemudahan. Rasul lewat Rasulullah SAW diberikan penjelasan. Ini kasih mudah aja mereka. Ya, kasih mudah. Nggak bisa berdiri ya duduk. Ini nilainya sama seperti orang yang berdiri. Nggak bisa juga terbaring sambil berbaring. Itu sama seperti orang yang berdiri. Nilai ibadahnya sama. Ketika menyengaja dengan niat lillahi ta'ala, dia lakukan itu. Ya, mau melakukan itu tuh subhanallah. Nggak bisa juga dia niatkan sambil gerak-geraknya itu dengan kesempurnaannya nggak sempurna. Yang penting dia hurmatul waqt, menghormati waktu ibadah itu. Dia sholat dalam ketidaksempurnaannya. Subhanallah, subhanallah. Nilainya sama. Lalu kemudian ketika dia nanti sehat, sempurna, lalu ia qada salat-salatnya yang tidak sempurna itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat sekali, nikmat sekali. Nggak ada yang susah. Ya, sama dengan puasanya dalam keadaan musafir. Ya, dalam keadaan sakit dia tidak bisa berpuasa bulan Ramadan. Kebetulan di bulan Ramadan, suruh bayar nanti. Ya, atau dia sakit yang memang udah nggak bisa sama sekali untuk berpuasa. Ya tinggal bayar fidyah. Ya, kan ada orang yang sudah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sudah tua, renta, yang kadang-kadang sudah lupa ini waktu jam berapa. Ya, mau sholat, belum masuk sholat zuhur, sudah sembahyang jam 9, sholat zuhur. Nah kalau orang yang sudah seperti ini ya bayar fidyah saja. Sama seperti orang yang sedang berpuasa. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, hebatnya. Ya. Jadi inilah kenikmatan-kenikmatan yang dibuat di dalam Islam, memudahkan semua orang. Jalan kebaikan itu banyak. Dan dalam keterbatasan seseorang itu pun dinilai oleh Allah dengan nilai yang sempurna. Jadi nggak perlu takut. Puasa. Haji begitu juga. Orang nggak bisa berangkat haji, ya dia memberikan makan banyak, istilahnya makan orang yang nggak mampu. Dan menyempurnakan Jumatnya dengan sempurna. Sudah nilainya kalau diniatkan dengan baik. Ya Allah, ini kalau saya tabung ini, ya Allah, bisa berangkat haji kayaknya saya ini 100 tahun yang akan datang. Tapi umur saya nggak akan mungkin sampai 100 tahun yang akan datang kayaknya, ya Allah. Ya, bukan kita berseuzon kepada Allah, enggak, kita ngukur waktu kita. Maka ini saya niatkanlah, ya Allah, ini saya sedekah ini. Kalaupun saya bisa berangkat, ya Allah, ya lewat yang sedikit-sedikit ini jadi nilai kebaikan buat saya. Ya. Atau orang fakir sholat tiap Jumatan itu haji itu. Sama seperti ibadah haji. Ya kalau kayak sekarang misalnya nggak mungkin bisa berangkat haji karena haji sudah tahunan gitu ya. Sedangkan baru bisa mempersiapkan istilahnya nabungnya udah usia 50-60 tahun. Ya.
Mungkin nggak sempurna, tapi dengan umroh mungkin dia semangatkan saja lewat umroh. Nggak dapat hajinya, tapi dia pengen sekali untuk. Tentu Allah melihat. Allah melihat itu. Allah melihatnya. Artinya, jangan merasa rendah dengan amal-amal kita yang dianggap kecil itu. Mungkin dianggap tidak sempurna, ya, tidak tepat, dalam keterbatasan, tapi Allah melihat bukan dalam keadaan keterbatasannya. Allah melihat sisi semangatnya untuk melakukan ibadah itu. Ya. Sekarang tuh banyak anak muda itu sholat duduk. Karena kenapa? Asam urat. Karena asam urat tuh ya dulu nggak kenal tuh asam urat tuh apa, asam urat tuh zaman dulu. Sekarang banyak orang kena nggak bisa lagi berdiri, akhirnya sholatnya duduk karena nggak bisa ngelipat kakinya. Ya, ada yang sholatnya sambil terbaring karena sudah asam lambungnya kena. Ya, aduh nggak bisa lagi duduk, akhirnya sambil tiduran. Dia paksakan untuk bisa sholat, nilainya besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat ngaji narasi online, termasuk belajar. Saya termasuk yang memaksa, ya, dengan kampus kami yang ada. Kita paksa orang bisa belajar dengan keterbatasan mereka. Ya. Kalau ada orang yang bisa memberikan beasiswa, itu nilainya besar sekali. Sama seperti ini. Maka ada, ya, kalau kita gunakan hadis yang simpel saja, kalau ingin ini digunakan seperti kias, ya, bahwa orang yang memberi makan orang yang berpuasa sama seperti orang yang sedang berpuasa pahalanya. Maka orang yang memberikan orang beasiswa untuk belajar, maka nilai pahalanya sama seperti dia sedang belajar. Ya, kalau kita mau ngambil nilai sisi sisi pahala, sahabat ngaji narasi online, maka mari sama-sama kuatkan niat kita, kuatkan semangat kita untuk menyempurnakan peribadatan kebaikan-kebaikan kita di waktu yang mungkin tidak sempurna. Rasul hanya menyebutkan saja sakit, safar, ya, sakit, musafir, perjalanan. Mungkin seperti itu, simpel. Tapi mungkin ada yang lain juga. Artinya ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat ibadahnya tidak sempurna, tapi tetap dinilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa. Ya Allah, saya ini udah gak bisa lagi ngelihat mata saya ini, ya Allah. Padahal saya pengen ngaji. Dalam keadaan keterbatasan tidak bisa melihat, telinga bisa mendengar. Telinga bisa mendengar. Lalu kemudian telinganya mendengarkan firman-firman Allah. Lalu dihafalkan. Maka dia menjadi sempurna. Saya teringat sekali guru kami, Mbah Farid Hambali. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan kita semua mendapatkan manfaat. Itu guru kami, Mbah Farid Hambali. Ketika beliau, Allah butakan matanya, tidak bisa lagi melihat, membaca Quran dengan sempurna, ia gunakan telinganya. Walhasil ia sempurnakan menjadi hafal Quran tersebut. Menjadi sempurna hafalan Qurannya. Mbah Farid. Masya Allah. Dalam keterbatasan yang Allah hadir kepadanya, kesabaran tetap ada. Masya Allah, tuh guru kami paling sabar itu. Ya. Tapi tetap ia gunakan keterbatasannya itu untuk beribadah, menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil,
malah sempurna hafalan Qur'annya. Ya, itu subhanallah. Jadi jangan jadi masalah. Jangan mengeluh kepada Allah dalam keterbatasan itu. Allah hadirkan kemudahan-kemudahan. Untuk itu sahabat ngaji Rasul lain, jangan malas, jangan melemah, jangan patah arang. Tetap semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam keadaan apapun. Ada pandangan Allah. Pandangan Allah begitu sempurna atas semangat dan keinginan kita. Ingat poinnya tapi tetap sama. Lillahi ta'ala, karena Allah. Insyaallah kajian ini bermakna buat kita semua, ya, dan bisa kita pahami, ya, bisa kita gunakan ketika nanti tiba-tiba datang keterbatasan kepada kita. Saya kemarin tuh dengar Rais Am PBNU ketika menjelaskan bahwa Fir'aun tuh puluhan tahun itu nggak sakit-sakit itu. Tapi ternyata itu jadi cara untuk dia akhirnya lalai dan lupa. Maka ya, kalau ada sakit begini bersyukur, tanda Allah ingat pada kita. Ya, kalau ada sakit bersyukur, itu tanda Allah ingat kita. Kita udah bahas tuh kajian tentang sakit, kalau seperti apa kalau dia sabar. Berdoa boleh. Tapi ketika dia sabar, subhanallah. Ada perempuan, ingat ya kan? Ada perempuan yang sering kayak kesurupan gitu, ayan lah mungkin gitu ya. Lalu kemudian ketika dia kejang-kejang itu, lalu tersingkap, minta doakan oleh Rasul. Kata Rasul, ya kau doakan bisa kok. Tapi kalau kamu sabar, kamu dapatkan kebaikan lebih hebat dari ini. Kamu mau yang mana? Akhirnya dia nyampaikan, aku mau sabar. Tapi ya Rasul, tolong doakan aku agar ketika aku ayan, ya kejang-kejang begitu, agar tidak tersingkap auratku. Rasul berdoa, ya didoakan. Walhasil ketika dia berdoa kepada Allah untuk tidak tersingkap auratnya, dan kemudian Allah selamatkan auratnya itu tidak terbuka ketika penyakitnya datang kepada dirinya. Artinya kesabaran dalam sakit dan safar, perjalanan, dan menyempurnakan ibadah ada nilai sempurna. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, dan insya Allah nanti kita bahas hadis ke-134 dan hadis 135, ya, tentang kebajikan yang bisa kita hadirkan. Ya, semoga Allah meridai, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.